masih ada lah di situ. Oke. Masih maksudnya masih nginget-ngingetin, jangan rusuh lah ya. Maksudnya Ya. jangan sampai ada kerusuhan, ada apa. Dan Hmm. itu ya makanya saya bilang tadi nggak sampai 20 menit mereka udah cabut yang gelombang pertama ini. Oke. Entah itu provokatornya atau entah itu apanya, tapi intinya ada yang beberapa orang yang benar-benar ke depan langsung dia dorong-dorong goyang-goyangin pagar. Sementara udah sekeos itu ada yang mulai ngelemparin batu. Bahkan menjelang jam 4 sore itu ya. Itu tiba-tiba ada beberapa orang lah yang langsung mendobrak itu pagar dan mereka langsung semuanya lari sekencang mungkin ke depan rumah Saroni. Rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, satu dari sekian rumah publik figur yang digerebek masa diikuti oleh penjarahan. Bersama saya, jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo Agustino, hadir saat itu meliput. Kita pengen tahu bagaimana ceritanya sampai masa merangsek masuk ke rumah Crazy Rich Tanjung Priok. Dan sebelum-sebelumnya sudah ada bocoran yang didengar warga bahwa bakal adanya massa yang datang. Beberapa upaya sudah dilakukan, salah satunya adalah menutup portal gang kedua arah yang mengarah ke rumah Sahroni. Di studio saya sudah bersama Bung Geri. Siap. Halo Bung. Halo Bang. Sehat Bung? Sehat Bang, aman Bang. Jadi gimana ceritanya kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, masa datang? Itu sebenarnya kalau bisa di track back ya Bang ya, itu kan udah mulai rame isu kalau rumah Saroni bakal diserang itu ya Bang ya. Itu kan semenjak demo mulai tuh Bang. Demo kan udah mulai sebelum tanggal 30 udah 28, 27, 29 itu kan masih banyak demo pecah gitu Bang. Dan di demo-demo itu masih bisa live TikTok pada saat itu kan. Sebelum tanggal 30 Agustus tuh masih bisa live TikTok. Dan di setiap live TikTok itu banyak banget masa itu kalau saya perhatiin satu-satu ketika mereka live TikTok dari DPR, dari Makobrimob Kuitang, komentar-komentar di live TikTok itu banyak yang sudah mulai menyebarkan alamatnya Sahroni lah sebenarnya kan. Doxing lah ya istilahnya ya. Jadi udah banyak ajakan, ayo kita jarah rumah Sahroni. Di situ pun beberapa akun saya sempat lihat alamat rumah Sahroni itu dipin Bang, disematkan, disematkan di siaran langsung itu. Nah, tanggal 30-nya itu sebenarnya 30 menjelang siang, itu sekitar setengah 12, jam 11 setengah 12 lah. Saya tuh udah sempat keliling ke sekitar rumah Sahroni Bang. Di situ belum ada apa-apa, masih landai-landai aja. Jadi saya keliling dari rumah Sahroni itu sempat keliling juga ke gelanggang remaja Jakarta Utara karena hari sebelumnya itu memang ada seruan aksi di situ di gelanggang remaja. Tapi sepi juga, itu sekitar itu menjelang setengah 12 lah. Nah, akhirnya saya balik ke tempat tongkrongan teman-teman wartawan di utara itu di sekitaran Ancol ada. Nah, tapi saya pantau grup terus kan, pantau grup, pantau info segala macam. Ada di salah satu grup warga Jakarta Utara lah itu udah mulai ngomong tuh di grup itu kalau aksi di gelanggang remaja itu udah bakal mau mulai, udah mulai rame yang mengarah ke sana segala macam. Nah, dari situ saya inisiatif lah langsung mengarah ke arah sana karena memang posisi rumah Sahroni sama gelanggang remaja itu nggak jauh Bang. Ada gang yang bisa dari rumah Sahroni ke arah wali kota. Dari wali kota itu di sebelahnya itulah ada gelanggang remaja Jakarta Utara, GOR lah ya. GOR Jakarta Utara itu, gelanggang remaja Jakarta Utara. Nah, tapi saya nggak langsung ke GOR dulu. Saya langsung ke rumah Sahroni dulu. Pas nyampe rumah Sahroni ternyata udah diportal sama warga. Itu sekitar setengah tiga itu warga udah portal. Disitulah saya mulai liputan, ngambil gambar, wawancara setengah 3, nanya-nanya warga kenapa di portal, kenapa ada beginian, dan itu portalnya dua sisi Bang. Jadi gang rumah Sahroni kan di Jalan Swasembada Timur 22 tuh. Nah, dari sisi baratnya itu yang dari Jalan Swasembada Raya mau masuk ke situ, itu udah di portal. Tapi itu di portal tuh di tengah-tengahnya, tapi bukan portal besi ya, cuma kayak
tanda dilarang masuk lah. Oke. Nah, yang sisi timurnya yang berbatasan sama Jalan Swadaya itulah. Iya. Disitulah di portal besi di palang di situ dan warga menjaga di situ. Oke. Gitu, Bang. Kalau dari liputan Bung Geri kan ada video yang gelombang pertama. Iya. Kalau kita bisa sebut itu gelombang pertama ya. Iya, Itu adalah sekelompok orang mengendarai motor. iya. Betul. Dan itu hanya singkat gitu. Betul. Berapa lama jaraknya masa atau sekelompok orang yang mengendarai motor dengan masa yang jalan kaki yang langsung meneriakkan yel-yel gitu? Oh. Ya itu tadi saya bilang kan 2:30 saya di sana, Bang. Ya. 2:30 itu warga udah portal besi itu udah portal gang ke rumah Saroni. Saya standby lah di situ kan. 2:30 itu 2:30 lewat lah. Saya garap berita, saya bikin naskah, saya kirim gambar kan. Saya benar-benar persis duduk di situ lah sambil santai bikin berita segala macam. Kira-kira jam 3 lewat 5 lah paling maksimal itu jam 15 sekitar 15.03 atau 15.05 itu itulah gelombang pertama. Itulah yang masa bawa motor lah. Oke. Nah itu puluhan lah ya, nggak nyampe 100-an lah, itu paling puluhan, paling mungkin 50 lebih atau ya 50-an lah. Itu mereka datang dan mereka gimana ngomongnya ya, mereka nggak mendobrak portal itu, tapi mereka minta izin, kita cuma mau menggelar aksi di sana. Oke. Di depan rumah Saroni. Akhirnya singkat cerita warga membukakan lah portal itu. Oke. Maksudnya nggak ada bersih tegang di situ. Oke. Cuma karena memang gelombang pertama ini yang naik motor ini kayak mereka tuh nggak mencoba mendobrak yang kayak Oke. gimana, masih ada obrolan sama warga kan, kita mau aksi aja di sana, nggak apa-apain. Nah gelombang pertama itu akhirnya bisa masuk ke dalam sana ke rumah Saroni. Mereka cuma teriak-teriak menyuarakan soal Saroni yang ngomong tolol lah apa. Itu cuma ya sebatas unjuk rasa aja lah. Oke. Nah itu sekitar 10 menitan lah, 10 menit hampir 15 menit. Jadi sekitar jam 15 lewat 15 itu akhirnya masa gelombang pertama ini geser gitu. Oke. Dengan motor-motornya. Oke. Nah, setelah tapi saat itu yang saya lihat Bang, suasana itu udah begini Bang. Ketika gelombang pertama datang, mulai warga-warga yang lewat di situ ini ada apaan gitu kan. Oke, mulai bertanya-tanya. Mulai berkerumun lah orang di situ satu-satu pelan. Setelah gelombang pertama cabut dari sekitar pukul 15.15 sampai ya pokoknya dari setelah jam 15 lewat seperempat itulah. Di situ mulai muncul satu persatu pelan-pelan sampai jam 4 kurang 5-an lah. Ya hampir jam 4 itu bener, tapi belum jam 4, hampir jam 4 di situ mulai bener-bener penuh di depan portal itu, dan disitulah kejadian portal didobrak secara paksa gitu Bang. Portal yang didobrak itu yang nutup gang ya? Yang nutup gang, yang di sisi timur. Di sisi timur yang ada portal bersih itu ya? Iya, Nah, betul. sebelum masuk ke sana, Bung Geri, pastinya kan Bung Geri bisa membedakan orang-orang atau wajah-wajah orang-orang yang datang gelombang pertama yang naik motor. Adakah orang-orang itu juga masuk di gelombang berikutnya? Atau dari segi usia mereka orang-orang dewasa, anak-anak atau gimana gitu? Ya, kalau yang gelombang pertama ini yang naik motor tadi ini, tadi saya lupa nyebut. Yang gelombang pertama ini sebenarnya mereka yang mau aksi di GOR tadi. Mereka yang mau aksi deklarasi Jaga Jakarta atau apa namanya itu. Pokoknya deklarasi untuk pokoknya mereka mau menggelar aksi di gelanggang remaja itulah. Ada agenda itu mereka sebenarnya. Gelombang pertama itu, makanya memang di situ orang-orang dewasa Bang yang datang pertama, yang gelombang pertama naik motor itu. Yang mereka tuh cuma aksi aja, udah nggak ngapa-ngapain. Dan di situ memang saya kurang inget banget ya, cuman kemungkinan besar kayaknya nggak ada yang masuk ke gelombang kedua ya. Kalau saya lihat sih ya gitu kayaknya. Nah, apa seruan mereka yang paling diingat saat itu dari masa gelombang pertama yang naik motor itu? Intinya sih minta Sahroni ini berhentilah atau dipecat lah dari DPR gitu. Seruannya itu intinya, karena mereka ya nggak terima soal ucapan itulah, dan
menganggap ya Saroni harus mundur dari DPR gitu. Kan rumah Sahroni itu pasti ada yang jaga ya. Iya betul. Di gelombang pertama ini ada nggak orang rumah, entah itu penjaga atau siapa, yang mendatangi mereka atau hanya bertahan dari balik pagar? Bertahan dari balik pagar. Jadi yang saya lihat itu Bang, pas gelombang pertama masuk ini, yang gelombang pertama sudah berhasil berdiri lah di depan rumah Saroni, udah berhasil aksi di depan rumah Saroni. Itu di balik pagar tuh cuma ada satu penjaga tuh. Dan penjaganya itu benar-benar dia berdiri di depan di balik pagar aja. Cuma memantau, ngelihat kan pagar Saroni kan ada kayak sela-sela untuk ngintip ke dalam ada kisi-kisinya ya. Ya gitulah, ada kisi-kisinya. Nah, si penjaga ini ya cuma ngeliatin aja, nggak ngapa-ngapain. Cuma ngeliatin dan saya nggak tahu di dalam itu ada siapa ya pada saat itu. Cuman intinya di terasnya itu di halaman parkir mobil itu ya ada satu penjaga itu aja Bang gitu. Ada nggak pendampingan dari RT atau RW? Yang pertama tuh ada warga tuh masih ada lah di situ. Masih, maksudnya masih ngingetin jangan rusuh lah ya. Maksudnya jangan sampai ada kerusuhan, ada apa. Dan itu ya makanya saya bilang tadi nggak sampai 20 menit mereka udah cabut yang gelombang pertama ini. Tapi saya nggak tahu secara jelas apakah dari gelombang pertama ini ada yang ikut juga di gelombang kedua atau enggak, saya nggak terlalu kelihatan jelas banget sih gitu. Masuk ke gelombang kedua, rumah Sahroni itu kan dia kayak gang lintas ya, gang lintas, betul, gitu tembusan. Bisa masuk dari gang timur, sisi barat, sisi timur sama sisi barat gitu. Iya. Masa kedua paling banyak datang dari arah mana? Masa kedua itu paling banyak dari sisi timur Bang, yang ada portal tadi. Nah, jadi mereka udah berkumpul di situ, udah mulai yel-yel, udah mulai nyanyi-nyanyi apalah, terus teriak-teriak protes lah. Nyanyi apa memprotes apa segala macam. Tiba-tiba itu menjelang jam 4 sore itu ya. Itu tiba-tiba ada beberapa orang lah yang langsung mendobrak itu pagar dan mereka langsung semuanya lari sekencang mungkin ke depan rumah Saroni. Di situ, dan itu masa gelombang kedua benar-benar masuk dari sisi timur tadi yang ada portalnya itu. Portal itu benar-benar dijebol, bahkan ada beberapa warga penjaga itu ya didorong sama masa ini, didorong sama ada beberapa orang lah yang awalnya mau mencoba dobrak itu kan. Mereka dobrak, akhirnya semuanya masuk ke sana masa gitu Bang. Jadi ya benar-benar secepat itu ratusan ratusan orang udah bisa nyampe ke depan rumah Saroni. Disitulah mereka teriak-teriak dan langsung ya cukup brutal sih memang. Dan di situ kebanyakan usia muda lah, anak muda di situ. Kelihatan yang sepenglihatan saya gitu. Menariknya kan begini. Gelombang pertama warga sudah tahu datang. Apa mereka nggak mengantisipasi, sementara mereka sudah dapat bocoran juga bakal didatangi masa? Ada berapa orang waktu itu yang di gelombang kedua yang warga yang jaga portal itu? Sebenarnya kalau dibilang warga ini gini Bang. Jadi warga ini taunya sebenarnya tahu bocoran kalau mau diserang itu. Sebenarnya mereka nggak tahu bocoran yang secara jelas bagaimana, tapi mereka ngelihat dari medsos tadi Bang. Karena medsos kan udah ramai seruan datangi rumah anggota DPR gitu kan. Dari situlah warga akhirnya mengantisipasi masuk portal. Nah, ketika gelombang pertama selesai tadi kan, akhirnya gelombang kedua yang masa mulai rame, yang akhirnya menjarah itu warga yang di portal itu ya ada cukup banyak juga lah, 10 lebih lah. Ya warga-warga situ yang rumahnya memang benar-benar dekat juga sama portal, yang langsung berdekatan dengan portal. Di situ ada beberapa orang yang udah berdiri, yang udah minta warga nggak bisa masuk, maksudnya masa nggak bisa masuk gitu ya, menghalau lah gitu, jangan masuk. Tapi ya nggak terbendung juga Bang, karena masa sebanyak itu gitu. Saat itu benar-benar ya udah. Itu terlihat ratusan jelas itu Bang, ratusan. Tapi kan ada banyak anak-anak juga di situ. Anak-anak juga ada. Anak-anak juga banyak. Kalau ngelihat dari video Bung Geri kan mereka jalan gitu ya. Iya. Jalan yel-yel. Siapa yang pertama kali nyentuh rumahnya? Itu kan gerbang hitam tuh, gerbang besi hitam tuh. Siapa yang pertama kali nyentuh, dalam tanda kutip, yang mengawali lah untuk ngomporin masa ini gitu? Ada dari bagian dari masa itu juga Bang. Ada. Ada. Cuman nggak tahu itu siapa ya. Maksudnya
entah itu provokatornya atau entah itu apanya, tapi intinya ada yang beberapa orang yang benar-benar ke depan langsung dia dorong-dorong goyang-goyangin pagar. Sementara udah sekeos itu ada yang mulai ngelemparin batu. Bahkan ada yang kalau dilihat dari video tuh ada yang naik buat cabut CCTV kan. Iya. Ya udah seliar itu masa, udah bener-bener pecah keos lah. Udah parah pokoknya. Bisa diidentifikasi nggak orang yang pertama kali nyentuh rumah itu orang yang sama yang dorong di gerbang portal itu? Apa beda orang? Beda orang sih, Bang. Beda orang. Tapi orang dewasa ini. Orang dewasa. Iya, orang dewasa lah, orang-orang dewasa lah. Berapa lama prosesnya masa datang, kemudian gerbang itu dijebol sampai akhirnya masuk ke dalam untuk ngobrak-ngabrik dan menjara? Itu nggak ada 5 menit, Bang. Nggak ada 5 menit? Secepat itu, Bang. Nggak ada 5 menit. Kenapa saya bilang nggak ada 5 menit? Karena kan saya kan di situ liputan, saya roll terus tuh. Saya rekam kamera video terus kan. Iya. Saya ngikutin dengan kamera saya, dengan handphone saya rekam terus tanpa saya putus-putus, tanpa saya cut. Itu dari titik awal masa berjalan sampai ke depan itu dan akhirnya rubuh. Itu total rekaman di video saya itu sekitar 5 menit 50 detik. Oh. Jadi bisa dihitung dari dia jalan, masa berhasil menjebol sampai ke dalam rumahnya itu, sampai ke depan rumah, chaos di situ, pagar jebol, masa masuk ke dalam dan mulai menjara. Itu jangka waktunya dari portal dan bisa menjebol rumah 5 menit paling, Bang. Berapa jarak sih dari portal sampai rumahnya Saroni itu kalau dari sisi barat ya itu ya? Sisi timur. Sisi timur ya? Palingan 20-30 meter kali ya. 20-30 meter? Pokoknya nggak nyampe 100 meter lah. Nggak nyampe 100 meter pokoknya. Ya secepat itu makanya. Apa nggak ada warga di situ waktu? Ada. Kan kalau dilihat warga dari udah lepas tangan kasarnya. Karena kalau ngelihat dari video itu kan ada beberapa orang yang mencoba menahan. Iya, betul. Diri. Stop gitu. Iya, betul. Nggak bisa, Bang. Udah kalah. Pertama kali gerbang ambruk, jebol. Iya. Orang pertama yang penjaga yang di balik pagar yang nerima pendemo gelombang pertama itu gimana nasibnya itu? Itu udah nggak kelihatan. Kemungkinan besar dia masuk ke dalam rumah ya, kemungkinan besar. Karena ketika masa udah ngelemparin batu ke rumah itu, kan kaca-kaca pecah tuh. Iya. Lantai 2 ya? Lantai 2. Itu saya lihat di dalam udah nggak ada orang. Di halaman maksudnya. Iya. Di halaman parkir itu nggak ada orang. Nah kalau bisa saya gambarkan, Bang ya, di halaman parkir itu kan yang pagar dari pagar langsung ke dalam itu, di situlah ada mobil Lexus itu, Bang. Mobil listrik itu, mobil Lexus itu. Ya itu pun hancur awalnya mobilnya ya kena lempar-lemparan awal. Kena batu berapa kali kan itu batu banyak banget dilemparin ke dalam. Jadi pertama kena kaca yang lantai 2 tuh, kena kaca yang di lantai 2, baru kena ke mobil juga. Nah setelah itu pagar jebol, itu habis mobil. Selain mobil ada apa di carport itu? Itu kan carport posisinya ya? Iya, semacam carport semacam garasi gitu. Garasi. Mobil aja sih yang paling jelas. Hanya satu mobil di situ. Satu mobil yang saya lihat, satu mobil itu si Lexus itu. Kendaraan lainnya nggak ada? Kendaraannya nggak ada pada saat gelombang kedua itu. Gitu. Masih bisa kepantau nggak orang yang pertama kali masuk ke rumah? Orang yang pertama kali masuk ke rumah itu setelah gerbang jebol. Nah, karena itu nggak kepantau karena gini, Bang. Karena ketika gerbang jebol itu, saya posisinya ngerekam dari depan gerbang. Artinya saya membelakangi masa gitu. Ya kan, jadi saya ngerekam nih membelakangi masa, makanya saya dapat gambar pas detik-detik gerbangnya jebol kan, karena saya berada di belakang masa. Nah saat itu saya masuk ke dalam, ya udah kondisinya udah masa, semua udah masuk ke dalam itu. Udah mobil lah paling pertama jadi hancur lebur tuh mobil pokoknya. Kaca belakang ya. Kaca belakang terus dihantem-hantemin lah, dipukul-pukulin mobil itu, terus dimasuk-masukin, dijebol. Kan dia sempat ada nyala-nyala gitu kalau mobil tuh. Iya. Kayak alarmnya sistem keamanan gitu. Alarm sistem ya. Keamanannya, Ya itu sempat nyala-nyala tapi mati lagi lah, mungkin karena emang dia udah terus-terusan diapa-apain kan. Terus di bagian dalamnya juga udah dihancur-hancurin, dipretelin lah sama masa tuh. Bagian dalam tuh interior apa? Interiornya. Sampai saya lihat juga salah satu masa ada yang kan dashboard mobil tuh, Bang. Itu benar-benar mereka paksa untuk dibuka, mungkin cari apa saya nggak tahu ya. Iya. Ada yang sampai begitu. Ada yang mecahin kaca, ada yang ngambil spionnya lah apa. Iya, Bang. Benar-benar dipretelin itu mobil, Bang.
Abis. Jadi nggak cuma dihancurin tapi dipretelin. Bung, ketika masuk melihat masa di indoor ya, di dalam rumahnya. Di dalam rumah ya. Seberapa luas rumahnya Sahroni itu? Kalau bisa dibilang sih luas Kan banget. kalau dari sudut pandang kamera kan dia kelihatannya sempit. Iya. Dari sudut pandang kamera gitu ya. Iya. Karena masa lalu lalang terlalu dekat dengan lensa gitu ya. Terlalu lalang. Iya. Jadi kurang melihat overview-nya gitu. Iya. Seberapa luas? Kan di situ ada kolam renang juga gitu betul, loh. Bang. Jadi itu luas banget, Bang. Luas lah. Saya bisa bilang itu rumah yang luas karena itu tadi. Saya kan yang ini saya sampaikan yang saya masukin aja titik-titik. Yang pertama kan garasi itu tadi. Garasi. Itu ada tembusan juga ke ruang ada utama. Tembusan ke dalam. Tembusannya kemana itu? Itu tembusannya ke arah ruang tamu, cuman dia bisa naik ke lantai 2. Oh. Tapi gini. Jadi kan ini rumahnya nih. Ini rumahnya lah gitu ya. Ini garasinya. Di sini kita masuk tuh jadi garasi itu ke dalam ke sana, tapi di sini ada pintu masuk ke rumah yang ruang depan gitu lah. Iya. Nah, dari pintu masuk itu saya masuk tuh ada kayak lorong kecil. Disitulah sebelah kiri tuh ada kolam renang. Oh. Ya, kolam renangnya udah lumayan luas lah itu kan. Udah ada kolam renang. Nah, di sebelah kanan saya itulah pintu kaca, Bang. Kalau yang dari video kan ada pintu kaca yang pecah-pecah juga tuh. Iya. Masuklah ke situ. Nah, di pintu kaca itu di dalam tuh kayak semacam ruang tamu yang langsung tersambung ke dapur. Oke. Ada minibarnya. Ada minibarnya. Tapi di situ kondisinya kayak mezanin, Bang. Oke. Jadi kayak satu lantai yang tapi ada tangga kecil. Iya. Okay. Jadi di situ yang saya masukin itu ruang tamu itu ya. Ruang tamu nyambung ke minibar, ada dapurnya juga. Nah, di seberang dapur itu ada tangga kecil untuk naik ruang ke atas. Nah, di atas itu ada beberapa properti yang ada tulisan ASC-nya apa gitu loh, Bang. Apa itu ASC? Ahmad Sahroni. Oh, nama ya. Nama inilah. Nah, terus di situ masa benar-benar sudah parah banget, Bang. Udah sempet. Jadi gini, Bang. Ketika saya masuk di video saya tuh kalau bisa dilihat kan ketika saya masuk pertama itu ada orang-orang, kemungkinan itu penjaga atau siapanya Sahroni saya nggak tahu ya, atau warga juga mungkin, mereka yang bilang udah habis ya. Ya kan? itu gue lihat juga itu. Ya kan? Udah habis ya. Itu sempat keluar tuh masa sebentar. Ada beberapa juga anak kecil ya, ada, lagi makan cemilan. Cemilannya dari mana dia makan itu? Itu kan ada kulkas apa segala macam, dia ambil-ambilin kan. Ya memang banyak yang ngambil cemilan juga banyak kan. Nah, sempet tuh keluar tuh, Bang. Jadi orang-orang itu yang di video saya itu kelihatan udah habis semuanya udah. Itu sempat sepi di dalam itu, tapi nggak ada berapa menit, nggak ada berapa lama masuk lagi. Ada lagi yang masuk, ada lagi mau. Jadi udah nggak bisa kebendung, Bang. Sampai benar-benar seisi ruangan itu habis semuanya. Masa yang berikutnya masuk itu masa yang sebelumnya nggak kedapetan kesempatan masuk pertama kali, apa masa baru yang baru datang gitu? Kayaknya sih dua-duanya, Bang. Nggak bisa dibedakan ya? Nggak bisa dibedakan. Kayaknya dua-duanya itu. Kejadiannya ketika masa masuk terus ada yang pria yang udah ya. Iya, beberapa orang itu orang. Itu berapa menit? Ya itu paling berapa menit, Bang. Karena gini nih, kan pas udah dibilang tadi udah dijebol. Kan udah belum yang ngejarah segala macam ngambil. Tapi di depan rumahnya tuh masih banyak orang, banget. Nah, makanya nggak bisa dibedain apakah itu masa baru atau masa yang belum kedapetan. Oke. Gitu kan. Mereka udah masuk aja tuh, udah makin liar aja udah. Nah, di video yang Bung Geri itu kan masa hanya ngerusak ya, belum kelihatan bau sesuatu. Apa sudah ada? Sudah ada yang ngebawa-bawa, sudah ada. Yang dibawa properti yang di lantai bawah, apa mereka langsung naik ke lantai? Itu udah nyebar, Bang. Udah nyebar semuanya. Jadi nggak terkonsentrasi hanya di ruangan makan yang ada minibarnya itu? Nggak terkonsentrasi itu. Sudah kemanapun, ke setiap sudut lah rumah itu. Tangga itu untuk menuju lantai kedua itu di dekat minibar atau dapur tadi, apa di ruangan terpisah? Jadi ada, ya itu tadi ada tangga yang kecil yang kayak semacam apa ya namanya, kayak ruangan apa, lantai tambahan gitu lah, meja gitu. Tapi ada juga yang saya lihat tuh ada tangga lagi lah untuk ke lantai 2 kayaknya. Gitu. Jadi emang ya
udah separah itu, apapun bang itu diambil. Makanya yang saya lihat kan di situ sampai laci-laci di dapur pun dibuka-bukain, kulkas dibuka, apapun yang mereka lihat tuh masa tuh ada apapun mereka ambil lah. Makanya saya lihat tuh kemungkinan masa tuh juga sempat ngambil uang atau apa ya, karena saya lihat tuh berserakan tuh amplop yang bertuliskan DPR RI Ahmad Saroni itu kan berserakan di ruangan itu. Di ruangan mana? Di minibar, di minibarnya. Di minibar itu berserakan amplop itu. Ada yang udah kebuka, ada yang gimana. Saya nggak tahu itu ada duitnya atau enggak, cuman di situ saya lihat jelas. Dan di video ada tapi juga. Tapi itu bentar. Gue harus memastikan itu amplop surat atau amplop yang dalamnya uang. Kurang paham itu amplop apa ya. Cuman itu ada logo DPR RI sama tulisan nama Ahmad Saroni gitu. Dan apalagi di dalam tuh ya. Yang paling Bung Geri lihat dari masa yang kemudian menjarah, barang pertama yang keluar tuh apa? Barang pertama yang keluar ya. Yang selintasan ngelihat. Itu banyak makanan-makanan sih. Terus kayak bantal-bantal gitu juga diambil. Bantal-bantal. Terus ini loh apa lukisan itu diambil juga. Terus kan Iron Man juga tuh, itu kan kelihatan juga tuh Iron Man. Iron Man tuh ada di lantai berapa sebetulnya? Itu nggak tahu bang. Itu yang saya lihat tuh udah keluar aja gitu dari masa gitu. Masa tiba-tiba bawa itu keluar kan. Terus ya banyak lah, semuanya lah, apapun itu. Bahkan kayak barang-barang yang mungkin nggak penting kali ya, yang kayak copotan-copotan apa ini itu diambil juga sama masa. Gitu. Perintilan tuh diambil juga sama masa. Kan kalau di video yang beredar ada yang bawa Betam. Iya betul. Ada yang bawa tas golep. Iya betul. Ada yang bawa Iron Man tentu aja ya. Ada miniatur mobil yang dikendarai. Iya itu ada. Yang dikendarai itu. Sama ada yang bawa kaca bulat. Iya betul. Termasuk lukisan. Jarak berapa lama warga setelah gerbang itu jebol, kemudian penjarahan terjadi berlangsung berapa lama? Pokoknya dari jam 4 kurang ya. Itu 15.50-an, 15.55 lah mungkin ya. 15 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Itu benar-benar selesai totalnya itu sekitar jam 19.30-an mungkin ya, setengah 8. Jadi bisa dilihat tuh. Ya taruhlah kita ambil jam 4 sore lah gitu Bang. 15.55 gitu jam 4 sore. Sampai 19.30 atau 19 dah. Ya boleh dah 19.30 gitu ya. Berarti kan 4 jam lebih gitu Iya, selama 4 jam lebih kan itu masa berarti masuk keluar terus. Bener-bener nggak habis-habis gitu loh. Itu kan tadi Bang, apa nggak cuma satu rumah kan? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita semua gitu. Iya. Sebetulnya asetnya Ahmad Saroni di gang itu ada berapa selain rumah utama? Karena kan tadi pertanyaan saya, di garasi itu berapa mobil? Oke. Ternyata tadi Bung Geri bilang ada 1 Lexus. Itu yang di rumah pertama. Rumah utama. Ya. Ternyata di video lain ada Porsche 1600 Super. Ya. Yang dijungkir balikan gitu ya. Dibalikan gitu ya. Iya. Nah, itu posisinya di mana mobil Porsche itu? Di area properti yang lain atau sebelah mana dari rumah utama gitu? Jadi kalau bisa saya gambarkan begitu ya. Ini kan rumah utama nih. Di depan rumah utamanya yang habis dijarah itu ada lahan kosong tuh. Oke. Nah, rumah utamanya diapit di sebelahnya lahan kosong yang di depan rumah utama tadi. Itulah ada properti kedua itu. Yang kalau kita masuk ke dalam itu, di bawahnya itu bener-bener garasi mobil. Cuman ada tangga naik ke lantai 2. Tapi saya nggak tahu di lantai 2 itu apa, karena saya udah nggak bisa masuk. Oke. Jadi itu menjelang maghrib sudah mulai dijebol itu rumah yang properti kedua lah, bangunan kedua lah. Menjelang maghrib itu jam-jam 5-an lah. Jam-jam 5-an itu yang properti kedua tadi atau bangunan kedua ya kita bilang ya. Bangunan kedua tadi di situ
Tapi posisinya bang, kondisinya ya, itu pagar nggak dijebol. Nah, tapi bisa kebuka gitu. Mungkin memang nggak dikunci atau gimana, saya nggak tahu. Masa bisa masuk tapi pagar masih utuh, artinya kebuka gitu. Nah, saya nggak bisa masuk ke dalam banget karena masa udah sekios itu. Jadi yang saya dapat gambarnya itu, yang saya bisa gambarkan itulah ada mobil Porsche klasik itu lah, Porsche itu ya, 1600. Yang warna marun itu ya? Iya, yang warna merah. Di situlah di depan. Di situ udah diinjek-injek masa, udah apa. Dan sama, dia nyala-nyala, alarmnya itu nyala. Tapi masa juga ada yang naik lantai 2, terus ada yang masuk ke dalam, ada mobil lagi di situ. Kalau nggak salah ya bang ya, kalau nggak salah itu Lamborghini apa gitu di dalam itu. Kalau nggak salah. Iya. Motor-motornya kan kalau di media motor-motor sosialnya juga ada di situ. Media sosialnya Saroni kan beberapa postingannya kan ada motor-motor balap. Iya. Itu ada juga di properti yang itu kedua. Kalau nggak salah ada di situ juga. Karena kondisinya saya tuh udah nggak bisa masuk ke dalam bang. Udah terhalang sama masa semua. Jadi yang benar-benar saya dapat itu si mobil itulah. Dan itu belum dikeluarin mobil. Ya. Masih diinjek-injek, dihancurin segala macam. Nah, dari situ saya ambil gambar, saya kan mulai live tapping itu. Iya. Saya keluar sebentar, saya ke depan rumah Sarola untuk laporan. Untuk laporan nama Solo ya. Laporan nama Tribun Solo. Iya. Laporan buat Tribun Solo itu saya udah tuh live tapping di situ. Nah, live tapping belum selesai. Itu mobil udah dikeluarin ternyata. Karena saya selesai live tapping, saya matiin live. Mobil tuh udah dikeluarin sama masa, didorong sama masa. Didorong dulu. Berarti masa menjungkir balikan mobil itu di luar rumah. Di luar rumah jelas. Di lahan kosong yang depan rumah utama pertama tadi. Iya, sebelah kiri, sisi kiri. Sisi kirinya ya. Sisi kiri bangunan kedua. Iya. Ya kan? Nah, disitulah masa mulai membalikan mobil. Dan situ dipecah-pecahin, dihancurin apa segala macam dan mau dibakar. Tapi berhasil dihalau. Warga ada nggak atau penunggu atau penjaga rumahnya Sahroni di properti yang kedua, di mana di situ jadi garasi itu? Itu saya nggak ngelihat sih. Maksudnya udah nggak ketahuan lagi karena itu kan udah mulai, dan masa udah masuk sebanyak itu, udah nggak ketahuan nih penjaga yang mana atau yang mana, karena udah orang keluar masuk di situ. Dengar selentingan saat masa mulai masuk ke properti kedua di mana garasi mobil banyak, ada banyak mobil, banyak motor dari warga. Iya, yang paling dengar selentingan yang paling sering disampaikan oleh warga di situ ya. Iya. Kenapa saya bilang itu warga ya? Iya. Kenapa saya identifikasi suara-suara ini suara warga? Karena dari ucapan mereka tuh dia bilang gini bang, jangan dibakar ya, jangan dibakar, apapun jangan dibakar, rumahnya apanya jangan dibakar karena takut kena rumah-rumah kita di sini gitu. Jadi warga tuh, jadi yang selalu diucapkan sama warga selama itu jangan dibakar gitu. Itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Semuanya ya, mungkin warga-warga ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Cuman intinya yang selalu diteriakin tuh sama warga lah ya, saya bilang ya itu ya, jangan dibakar karena memang rumah Saro ini meskipun kiri kanannya lahan kosong, cuman kan di gang gitu bang, di jalanan yang cuma muat itu kalau mobil berpapasan bisa muat? Bisa, masih bisa. Tapi ya benar-benar cuma 2 doang gitu loh. Tapi kan kalau ngelihat dari gang yang di portal besi itu, tapi sesempit itu memang sih. Kan kalau mobil mau masuk situ ataupun mau keluar hanya satu mobil ya? Iya, cuman kelihatannya cuman jadi kayak ada perbedaan, bottleneck gitu ya? Iya, kayak bottleneck gitu ada kayak bottleneck gitu. Dan memang ya kalaupun itu dibakar memang pasti terjadi kebakaran parah sih bang. Bisa merembet ya? Pasti bisa merembet. Apa sih yang warga cari setelah menjungkir balikan mobilnya Sahroni itu? Yang mobil Porsche mau dibakar memang bang. Kemungkinan mau dibakar karena ada teriak-teriakan bakar gitu, ada aja yang teriakan itu ada teriakan bakar aja tuh ada bang. Saya dengar lah saat itu, saya dengar ya suara itu samar-samar dari satu orang atau ada yang lain? Iya, nggak begitu jelas ini siapa gitu, cuman kedengeran aja gitu. Ada yang teriak-teriak begitu ya. Ada aja. Tapi masa yang lain nggak ada yang terprovokasi juga nggak? Maksudnya ketika satu orang nyeletuk disamber sama seletukan lain gitu? Enggak sih, cuma ada, tapi bukan, saya juga nggak tahu ya ini satu orang aja yang ngomong atau gitu. Pokoknya ada terdengar gitu loh, bakar aja gitu. Berapa lama
Enggak lama, cuma selentingan aja, Bang. Cuma selentingan aja. Karena kan pada saat itu masa udah, kalau bisa lihat di video kan udah nginjek-nginjek mobilnya kan, udah dipukul-pukulin juga mobil Porsche yang dibalikin itu kan. Gitu, dan sebagian emang balik lagi tuh ke dalam bangunan kedua tadi. Sebagian Sebagian masuk lagi. iya masuk lagi. Ada beberapa yang saya lihat masuk lagi ke sana. Di situ mereka jarah juga. Jarah juga, ada penjarahan juga di situ. Nah, mobil-mobil yang dibawa dinaikin itu dari situ. Itu kayaknya dari bangunan pertama, saya Bangunan kurang tahu pertama. juga ya. Kalau mobil-mobil yang dinaikin Iya, itu kan, mobil yang viral dinaikin, itu kan, yang viral itu nggak tahu dari mana. Yang saya lihat sih saya nggak tahu itu dari mana, maksudnya saya nggak ngelihat langsung itu, cuman saya ngelihat dari medsos aja, oh ada juga loh mobil ini gitu, viral lah, gitu. Kapan apa namanya yang ngebisikin bakar-bakar itu? Jam berapa kira-kira? Setelah azan Isya apa sebelum? Sebenarnya mah gini ya Bang ya, teriakan itu udah terdengar dari masa awal, yang maksudnya gelombang kedua tadi, Iya, yang iya. mulai menjebol. Oke. Itu kan semuanya teriakannya udah mulai mengarah ke kekecewaan mereka sama Saroni kan. Jadi apa aja tuh mereka sampaikan lah. Bahkan ada yang saya lihat beberapa orang masuk cuma buat mukul-mukulin mobil listrik awal tadi terus keluar lagi. Mungkin meluapkan emosi doang gitu kan. Iya. Terus celetukan uang rakyat itu, ini bukan penjarahan. Ada Bang yang kayak gitu. Okay. Ini namanya kita nggak ngejar orang, ini uang kita kok. Ada aja jadi teriakan-teriakan itu tuh dari masa kan, namanya masa gitu. Iya. Ada aja, termasuk bakar gitu. Jadi tapi warga terus yang saya dengar terus ada apa namanya, ada teriakan tuh ya, jangan dibakar ya gitu lah. Jadi sepanjang menjara itu warga juga tetap meneriakan itu juga sama. Iya, saya mendengar itu. Ya desakan jangan sampai dibakar. Jangan sampai dibakar ya. Karena ya memang warga takut kalau itu dibakar bisa merembet ke rumah mereka gitu. Bung, dari masa kedua masuk rumah utamanya Syahroni kemudian beralih ke rumah garasi, bisa katakan rumah garasi ya. Boleh. Ada nggak sih yang dicurigai? Begini maksudnya, ada yang sekedar ngerusak tapi diem aja, hanya ngerusak doang, atau dia yang mengawali untuk mengajak massa melakukan perusakan dan penjarahan, tapi kemudian setelah masa merusak dan menjarah dia diem aja. Ada nggak yang dalam tanda kutip orang-orang yang ditandai kok ini aneh gitu di antara sekian masa, di antara sekian banyak orang, dia nggak ngambil, nggak ngejarah tapi ikut demo gitu? Ada aja sih Bang, jadi kayak ya kelihatannya sih ada beberapa ya, saya nggak cuma bilang satu orang, tapi ada beberapa yang terlihat memang dia ini sebelum mulai jebol itu gerbang ya, itu portal sebelum portal gang ya. Iya, portal gang tadi. Okay. Itu sebelum mulai jebol kita ada beberapa yang saya lihat gitu ya. Yang saya lihat kayak main handphone terus apa segala macam, tapi tiba-tiba dia ngikut dalam kerumunan massa. Terus orang-orang yang saya lihat ini sempat kayak ngajak-ngajak juga lah, ayo ke dalam gitu. Terus ketika udah jebol dan itu akhirnya masa masuk ke dalam segala macam, ada beberapa yang orang-orang ini nggak ngambil, cuma kayak ngerekam aja, tapi mereka nggak ngambil apa-apa gitu, dan ngerekam doang gitu. Ada aja yang terlihat seperti itu gitu. Tapi orang yang sama ketika yang tadi di portal itu, iya, orang-orang itulah, ada orang-orang yang terlihat kayak gitu mah ada Bang gitu. Termasuk yang setelah dari rumah utama ke rumah garasi itu. Nah, dia terpantau juga nggak di situ? Itu nggak kelihatan karena gini Bang, setelah perusakan di awal tuh, yang rumah pertama yang rumah utama udah dijebol, saya sempet geser dulu tuh Bang, karena di situ sinyal sesusah itu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya kan harus geser untuk kirim gambar, untuk kirim video ke kantor, kirim apa segala macam. Jadi saya geser lah ke sisi barat. Sisi barat itu yang tadi yang dekat jalan Swasembada Raya. Nah, saya mulai masuk lagi tuh tadi menjelang maghrib jam 5-an, mulai masuk lagi saya dari sisi barat lah. Jadi pertama kan dari sisi timur tuh. Timur, ya. Nah, yang kedua portal besi. Yang portal besi. Nah,
Yang kedua pas saya masuk dari sisi barat itu barulah terlihat bangunan kedua itu udah mulai dijarah gitu. Oh. Gitu. Jadi ada spare waktu berapa menit gitu, ya 10 menit lebih lah yang saya nggak tahu ada apa di sana gitu. Karena saya harus keluar ngirim gambar kan, keluar dari gang itu. Tapi ketika mobil Porsche itu dibalikan dan kemudian dihancurkan dan ada teriakan-teriakan itu, ada sosok penting di situ. Oke. Tentara. Ya. Siapa dia itu? Sampai naik ke mobil, tangannya jangan bakar gitu. Iya. Jadi itu Serda Kastono bang ya. Itu siapa dia Serda Kastono ini? Babinsa Kelurahan Kebon Bawang lah. Oke. Maksudnya sebelum saya liput, maksudnya saya ambil gambar Pak Kastono di sana ya. Saya maksudnya udah berapa kali lah menjadikan dia narasumber juga karena kan kita di liputan-liputan sebelumnya juga tahu pas Kastono lah cukup sering lah liputan dia dulu kan. Nah pada saat itu memang jadi gini bang, ketika masa udah mulai separah itu ya, sudah semasif itu, sebanyak itu di gangan rumahnya Saroni ya, itu yang terlihat ada beberapa anggota TNI lah yang mencoba meredam masa. Jadi bukan hanya Pak Kastono ya? Bukan hanya Pak Kastono. Ya. Ada lagi anggota TNI yang lain yang ada di dalam, bahkan dia di halaman itu, di halaman dia menenangkan masa. Di halaman rumah utama apa halaman rumah utama? Rumah utama, oke. Yang pertama itu tadi. Oke. Dan sempat terekam juga di video saya kok itu yang anggota TNI pertama. Nah selain itu yang teridentifikasi, maksudnya yang kelihatan ya, yang jelas dia pakai atribut itu BPBD juga ada. Oke. BPBD juga ada, dan sama BPBD itu termasuk yang ngasih imbauan warga jangan dibakar itu ada beberapa inilah gitu. Nah ketika si masa ini udah dari bangunan kedua tadi yang garasi itu membawa keluar mobil klasik ini, mobil marun ini, merah marun ini ya. Setelah ditebalikin, datanglah ini Pak Kastono. Pak Kastono itu benar-benar karena memang untuk antisipasi juga ya kan, masa nggak bisa ditebak gitu bang. Iya. Dia langsung lari ke situ, dia naik ke atas mesin itu kan udah ditebalikin tuh, udah kebalik lah mobilnya. Naik Pak Kastono ke situ, langsung dia teriak-teriak ke masa jangan dibakar. Maksudnya ini bahaya, ini ada ini tuh ada ini mesin gitu loh, jangan diinin. Pokoknya bener-bener dia halau masa itu. Dan akhirnya nggak jadi bang. Berapa lama Pak Kastono itu meredam emosi massa gitu? Ada semenit lebih lah ya, sekitar 1 menit lebih lah. Sampai akhirnya massa udah nggak cabut gitu. Ketika dia meredam massa ya, kita nggak pernah tahu kondisi massa gitu kan, nggak pernah tahu psikologi massa kayak gimana. Apa reaksi massa gitu? Apa ada juga ketika Pak Kastono meredam jangan dibakar, ada celetukan? Pokoknya lawan apa gimana? Enggak ada yang ngelawan karena ketika Pak Kastono udah di atas itu ya masa kayak oh ya udah gitu, karena kan setelah itu terbalik mereka masih ada yang mencoba ngancurin mobil itu. Tapi nggak lama bang, setelah Pak Kastono udah meredam masa, udah cabut gitu aja masa. Masa yang di dalam gimana? Masa yang di dalam masih ada. Oh masih beringas juga sama. Masih beringas juga sama gitu. Jadi nggak ada celetukan apa-apa sih ketika, maksudnya nggak ada celetukan yang terlalu provokatif gitu ya? Ya provokatif atau celetukan apapun, tiba-tiba setelah Pak Kastono ngeredam ya udah masa kayak bubar sendiri aja gitu bang. Dari kan udah dikelilingin tuh mobil tuh, yang mobil kan dibalikin terus dikelilingin. Setelah Pak Kastono naik ngeredam, udah masa cabut gitu aja, bubar gitu aja dari mobil itu gitu. Masa yang di dalam yang masih bertahan keluar sepenuhnya mengosongkan rumah garasi itu jam berapa? Jadi gini bang, jadi kan rumah pertama udah hancur lebur lah ya kasarnya ya. Terus bangunan kedua juga mobil juga udah dihancurin, bahkan ada Porsche yang tadi dikeluarin kan. Nah itu setelah maghrib udah menjelang mau pukul 7 malam itu masa mengarah lagi ke satu bangunan lagi bang, di dalam gang itu. Oh ini bangunan ketiga berarti? Bangunan ketiga yang diduga juga milik Saroni, saya juga nggak tahu ya. Iya. Tapi masa mencoba ke sana gitu. Masa mencoba ke sana, di situ dihalau sama warga akhirnya. Di situ warga aparat TNI juga menghalau
Dan ya itulah di atas sekitar jam 7 atau jam 7 lewat, saya nggak hafal pastinya ya. Bubar udah akhirnya masa. Termasuk ada mama tuh yang marah-marah. Oke. Itu kan warga juga yang Heeh. marah-marah minta udah kan udah selesai gitu, udah Iya, dapat iya, kan iya, ngapain lagi, warga udah takut lah kasarnya. Akhirnya dibubarin dan bubar, udah selesai udah gitu sih. Jadi mungkin di, jam-jam setengah 8 kali ya udah. di beberapa clear. footage teman-teman yang liput di sana itu mobil yang tadinya dibalikan kan dibalikin normal kan. Mm-mm. Kedengeran azan Isya kalau nggak salah ya. Iya, Kedengeran iya, azan iya, Isya iya, gitu. iya. Artinya pas Isya tuh udah bubar semua berarti dari Ya masa. maksudnya udah mulai nggak sebanyak tadi lah masa. Oke. Dan udah pada akhirnya ya selesai gitu aja gitu. Nah, tapi ada yang menarik. Waktu ketika masa masih berkonsentrasi ngubek-ngubek rumah utama, Mm-mm. ada kerumunan lain di luar sana yang rebutan uang. Itu betul apa uang? Rebutan uang. Rebutan uang, Bang. Betul, Bang. Jadi ada Kan kalau dari Iya. video ada pria pakai topi itu Iya, kan. Terus iya, ada yang iya, teriak, iya. "Jangan itu warga" gitu. Iya, iya, iya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ternyata di dalam rumah itu ada uang juga, Bang, gitu lah, kasarnya ya. Di rumah pertama, Di rumah pertama. rumah utama ya. Rumah utama. Jadi kan ada berangkas juga tuh yang warna hitam tuh yang dibawa bareng-bareng tuh. Nah, cuman itu saya nggak tahu isinya berangkas itu apa. Oke. Karena saya ngambil gambar lainnya kan. Tapi ada juga yang bawa semacam tas-tas gitulah. Nah, di beberapa tas itu ada uangnya gitu loh, Bang. Dan itulah uang itu yang dihamburin, dilempar-lemparin kan. Masa akhirnya rebutan. Itu tuh uang pecahan 100 ribuan. Ada juga masa yang dapat dolar lah. Katanya ada yang Singapura. $1.000 Singapura. Iya, 1000 dolar Singapura itu ada juga. Yang selembarnya. Tapi yang paling saya lihat jelas ya itulah yang mereka berebutan uang 100 ribuan itu loh. Dan di situ ada jelas pita uang Bank Indonesia itu loh, pita yang tulisan Bank Indonesia, uang 10 jutaan. 10 juta. Nah, jadi artinya ya 10 juta mungkin itu atau berapa ya. Cuman yang saya jelas ada pita 10 jutaan dan ada duit-duit yang robek-robek dan gak diambil. Ya kayak gitulah kondisinya, Bang. Masa separah itulah. Bagaimana warga Ya. saat itu ngebubarin? Ya itu, Bang, mungkin gimana ya bisa dibilang ya, mungkin udah habis kali ya, dan masa juga udah nggak tahu mau ngapain kali ya. Dan pada saat itu kan 3 pilar datang, Bang, wali kota datang, Oke. komandan kodim Oh, datang. Bung Giri ada di sana tuh. 3 Iya. pilar itu. 3 pilar itu datang, Bang. Jadi, Wali kota Jakut termasuk ya? wali kota Jakut, Pak Hendra Hidayat tuh, terus komandan kodim tuh, Kolonel Dodi Gradinan, sampai perwakilan Polres lah. Oke. Polres Jakarta Utara. Oke. Pada saat 3 pilar ini datang dan warga juga udah mulai membubarkan, ya sebenarnya udah selesai lah itu, udah kondusif gitu, Bang. Oke. Ya jadi memang masa udah perlahan-lahan cabut gitu. Ya, dan kebanyakan cabut karena mungkin mereka udah dapat apa gitu kan. Udah dapat barang-barang yang mereka bisa ambil dari sana, begitu sih, Bang. Dan banyak juga yang sebenarnya cuma nonton gitu. Oh. Iya. Oke. Tapi memang yang cuma nonton ini jadinya memenuhi gang itu aja sih. Iya. Banyak yang cuma nontonin, ngeliatin gitu, ada aja. Nggak semuanya ngambil juga kok. Mereka itu orang mana sebetulnya? Masa ini. Iya. Kalau dari menurut warga, ini bisa ketahuan warga, maksudnya masa dari mana aja ya. Ini kalau dari yang saya gali informasi sama dari yang saya lihat langsung gitu ya, Bang ya. Itu tuh kebanyakan dari luar. Rumah Saroni itu di RT 6 RW 4 Kelurahan Kebon Bawang. Nah, kebanyakan masa itu dari luar RW 4 Kebon Bawang, Bang. oh, beda RW. Ada yang beda RW, beda kelurahan, beda kecamatan, bahkan beda kota, Bang. Beda kota ada juga. Beda kota ada juga. Kenapa saya tahu? Pertama yang Rumah Saroni itu kan di RW 4 Kelurahan Kebon Bawang gitu ya. Nah, dari luar RW itu yang viral ngambil jam tangan. Oke. Ya. Setelah ditelusurin ternyata itu bocah 14 tahun itu
warga RW 6 Iya. Kelurahan Kebon Bawang. Oke. Artinya cuma beda RW kan. Oke. Yang beda kelurahan itu juga banyak, Bang. Oke. Bahkan ada beberapa orang teman-teman yang saya kenalin lah yang datang ke sana juga dan mereka ngambil gitu. Oh ya? Dan itu orang-orang Koja, Cilincing ada aja. Apa yang mereka ambil? Kalau teman saya salah satunya ada ngambil perabotan, bukan perabotan ya, perlengkapan motor gitulah. Oke. Dan saya ketemu, saya lihat, lu ngambil apa lu? Ini gitu. Nah, yang ya udah gitu, saya nggak mau tahu gitu kan. Tapi nah, yang luar kota itu dari mana taunya? Itu dari keterangan Pak RW, Bang. Tapi Pak RW 6 ya kan. Tadi kan saya bilang Pak Saroni di RW 4. Oke. Tapi RW 4 sama RW 6 ini kan bertetangga lah ya. Oke. Dan ketua RW 6 ini namanya Pak Sugeng ini memang dia juga cukup mengenal Pak Saroni juga lah. Maksudnya kalau Pak Sugeng ini bilang dia sering bertegur sapa sama Pak Saroni juga gitu kan. Nah, ketika kejadian itu, Bang, Pak Sugeng ini ketua RW 6 Kebon Bawang ini dia sama warganya ya, sama pengurus-pengurus RT-nya gitu. Dia juga sebenarnya coba menghalau massa, Bang. Jadi maksudnya dia coba memantau kondisi seperti apa, dan ya pasti fokus utamanya supaya nggak massa ini kemana-mana lah. Nggak sampai ke wilayah RW lain atau ke gang lain, karena kan swasembada ini kan banyak gangnya gitu. Dari Pak RT itu kemarin saya wawancara, sempat saya wawancara, Pak RW bilang jadi ada pengurus RT-nya yang sempat ketemu sama beberapa massa dan salah satunya ngaku dari kota Tangerang gitu, Bang. Jadi remaja atau orang dewasa? Ya pemuda lah, pemuda itu. Jadi ya bahkan sampai luar Jakarta Utara gitu loh. Luar Jakarta Utara ya? Iya. Nah, ada selebgram juga pada saat itu datang. Ya? Iya. Untuk? Nggak tahu saya, cuman saya ngeliat selebgram, siapa sih namanya tuh, pokoknya dia datang, foto-foto saya tinggal aja gitu. Dia foto-foto sama warga lah, dan kayaknya bukan orang Jakarta Utara juga tuh selebgram. Dapat penjelasan dari Pak RW, dapat apa menurut keterangan Pak RW? Maksudnya dapat apa? Iya, maksudnya penjelasan dari Pak RW itu, RW-nya di lingkungannya Saharoni itu, informasi yang didapat itu apa aja? Yang pasti dari Pak RW itu yang soal jam tangan ya. Yang jam tangan Richard Mille itu loh. Itu kan diambil yang 11,7 M itu ya. 11 miliar atau berapa miliar lah itu. Itu kan diambil sama anak 14 tahun, Bang. Warga RW 6 Kebon Bawang, Bang. Nah, kalau Pak RW bilang itu anak katanya cuma ikut-ikutan. Lihat sama warga lainnya dan dia kesana, dia ada ngambil lah jam tangan itu kan. Nah, kebetulan anak ini nih, anak kecil, anak bocah ini yang 14 tahun ini, dia direkam lah sama ada akun TikTok lainnya. Jadi dia direkam. Flexing gitu ya? Flexing lah, dia tunjukin lah ini jam tangan gitu loh. Nah, dari situ dia pulang nih, si bocah ini dia pulang ketemu ibunya. Ibunya marah lah ke anak ini, kasarnya kayak ngapain sih ngambil gitu loh. Iya. Nah, dari situlah ibunya akhirnya koordinasi juga sama pihak RW. Dan ketemulah sama pihak RW, dibalikin lah jam tangan itu ke saat itu juga koordinasi sama orang yang satu partai lah sama Pak Saroni ya, si Pak Imamuddin itu kalau kata Pak RW ya. Dikembalikan lah, dititipkan lah jam tangan miliaran rupiah itu akhirnya ke Pak Imamuddin. Iya, itu anggota Nasdem Jakarta lah ya, DPRD gitu, Bang. Nah, yang menarik kan begini, Bung Ger. Ada pepatah, pagar yang paling kuat itu adalah warga atau tetangga. Iya. Itu kan pepatah. Iya, oke. Nah, sebetulnya hubungannya Saharoni sama warga itu gimana sebetulnya? Jadi dari warga yang cerita-cerita warga itu. Oke. Jadi dari beberapa warga yang awal saya temui di portal ya, mereka tuh sebenarnya kayak ya selayaknya hubungan bertetangga lah. Maksudnya ya bertegur sapa sama Pak Saroni. Terus ya selayaknya bertetangga seperti apa sih gitu kan. Maksudnya bertegur sapa, tapi yang nggak deket-deket banget. Maksudnya nggak tahu seluk beluknya Pak Saroni seperti apa juga gitu kan. Nah, tapi kalau dari pengurus RW gitu ya, pengurus wilayah mungkin kan lebih tahu karena mungkin kan sering
berhubungan gitu ya. Dalam acara-acara apa gitu, Iya. termasuk Pak RW 6 Kebon Doang tadi, Pak Iya. Sugeng tadi kan. Heeh. Pak Sugeng bilang sih selama ini Saroni ya memang cukup, maksudnya kata Pak Sugeng, kata Pak RW ini ya banyak yang dibantu Banyak juga, sumbangsinya banyak gitu ya. sumbangsinya ke situ, kayak misalnya yang rutin tuh kan kurban ya, itu dibilang kurban rutin, terus santunan anak yatim juga masih jalan terus ya hal-hal simpel sekadar kayak nyapa gitu, nyapa setiap hari kalau lewat ya masih dilakukan kok, itu masih selayaknya tetangga lah gitu bang. Tapi kalau sumbangsi itu tadi Idul Adha ngasih kurban, terus sering sembako juga pas Covid katanya. Iya. Sembako dibagi-bagiin, sama ya sekadar santunan anak yatim sama pengajian masih rutin katanya. Masih rutin ya. Iya. Nah, salah satu yang membubarin masa itu yang terlihat menonjol selain Pak Kastono kan ada emak-emak ya. Emak-emak Pakai jilbab gitu. pakai jilbab, betul. Itu siapa dia itu? Warga situ. Itu warga apa? warga situ, Bang. Rumahnya berdekatan sama Saroni. Ya di gang itu juga lah, Di di gang Jalan itu Swasembada Timur itu juga lah. Jadi ya dia tuh khawatir Bang, ketakutan Bang. Iya. Ketakutannya ya karena takut rumah dia lah terutama ya jadi kena juga, atau rumah warga lain jadi kena. Makanya kan dia marah-marah tuh. Kayak dia kesel banget gitu, ya udahlah, udah kan udah diambil gitu. Oke. Mau ngapain lagi gitu. Dan dia takutnya ya itu ada dibakar lah, atau ada berdampak ke rumah yang lain lah gitu. Itu yang dia takutkan. Nah, warga itu sempat nyisir nggak setelah setelah semuanya beres, keluar dari rumah Sahroni, menyisir keluar gang baik di timur maupun di barat nggak? Sampai sejauh itu nggak nyisirnya? Enggak sih Bang, kayak udah nggak ada penyisiran kayak gitu. Cuma kayak udah gitu, kayak bertahan di situ aja gitu. Cuman mungkin kalau pengurus wilayah atau gimana, atau mungkin ada polisi yang ikut di sana atau gimana sih nggak tahu ya. Iya. Tapi intinya warga ya kebanyakan stay di situ aja, cuma ngeliat-liat lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan publik sebetulnya ini, di mana polisi? Yang berseragam, saya cuma bisa bilang yang berseragam tuh nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada, betul. Tapi yang kamuflase banyak ya. Ada aja lah, mungkin 1, 2 atau berapa. Karena, termasuk kan kalau yang di video itu yang paling jelas lah itu kan Kasat Intel kan, Polres Jakut kan. Itu saya lupa namanya lagi. Cuman intinya Kasat Intel itu juga terakhir kan dia sempat yang pas wawancara 3 pilar yang ada Pak Wali Kota, Pak Dandim. Kasat Intel itu juga dia di sebelahnya Pak Wali Kota. Cuman memang pakai seragam biasa kan. Gitu Bang. Update terbarunya gimana itu dari rumahnya Sahroni? Apa portalnya masih ditutup dan warga di luar gang itu dilarang melintas apa gimana sekarang? Jadi kayak saya bilang tadi Bang, ini kan jalan Swasembada Raya ya. Nah, Swasembada Raya itu ada lebih dari 20 gang lah. Dan itu Swasembada Timur 1, 2, 3, 4, 5 sampai kalau nggak salah tuh sampai 24 atau 26 gitu. Dan rumah Pak Saroni di Jalan Swasembada Timur 22 kan. 22, iya. Terakhir saya ke sana itu kemarin hari Selasa ya, 2 September itu. Warga di Jalan Swasembada itu udah mulai nutup wilayahnya Bang. Enggak hanya di gangnya Sahroni berarti? Iya, enggak hanya di gangnya Saroni, tapi enggak semuanya juga. Gitu. Jadi yang saya lihat jelas itu di gang rumah Saroni, portal udah ditutup tuh. Dan dipasang spanduk kan. Barat timur itu masuk enggak? Yang barat saya nggak mantau, cuman yang di timur aja. Yang timur, ya? Yang di timur itu yang di rumah Saroni, Jalan Swasembada Timur 2 itu dipasangin di portal dipasangin spanduk, warga asing lah dilarang masuk. Nah di gang seberangnya juga dipasang tuh, portal juga ditutup. Di gang sisi utaranya tuh ada beberapa gang Swasembada 23, 24 kalau nggak salah ya. Itu sama ditutup juga. Jadi ternyata nggak cuma rumah situ. Dan kesananya Swasembada 21, 20 itu juga beberapa ditutup juga portalnya. Jadi ya mungkin koordinasi antar RW ya. Iya. Untuk udah tutup aja lah gitu mungkin. Tapi yang paling jelas di depan rumahnya, di depan gangnya Saroni itu, portalnya itu Bang, yang Swasembada Timur ditutup itu. Dan terakhir itu kan hari Senin ya. Hari Senin itu kan juga ada olah TKP gitu kan dari Polda. Oh, apa dari Polres? Dari Polda tapi bantuan Polres juga.
Oh sorry, itu gang mulai ditutup hari Senin lah. Saya kesana hari Senin udah ditutup tuh. Jadi hari Minggu masih bisa masuk tuh. Masih bisa. Masih bisa. Hari Seninnya tanggal 1 September udah mulai ditutup tuh. Dan dipasang spanduk tadi gitu. Saya kesana lagi kemarin tanggal 2 hari Selasa itu masih ditutup gitu, Bang. Bung Ger, kalau ngelihat tadi kan tahu masa datang dari mulai yang bersepeda motor, kemudian nggak lama dari situ masa yang ngejebol portal terus merangsek masuk sampai masuk rumah utama, menjarah, geser lagi ke rumah garasi. Apa yang paling menjadi catatan? Apakah dari ini terorganisir apa? Kalau melihat berdasarkan pantauan di lapangan itu, yang paling bisa ditandai? Yang pasti yang pertama ini masa tuh brutal banget, Bang. Maksudnya saya kaget juga sebenarnya. Kok bisa separah ini masa gitu? Iya. Kok bisa? Saya tuh sambil ngerekam tuh sambil nggak kebayang gitu kok. Kayak ini separah itu loh, kayak kaget gitu, syok juga Bang. Saya syok juga sebenarnya. Kok segila ini masa ya? Maksudnya apapun itu dihajar, dihantam segala macam lah, disikat. Kalau dibilang terorganisir, saya nggak bisa bilang, saya nggak tahu lah Bang ya. Cuman intinya ya kemungkinan di gelombang kedua ini kok bisa kayak gitu. Ya entahlah ya. Karena gelombang pertama tadi ya cuma aksi dan cabut gitu. Kok gelombang kedua separah itu dan ya separah itu bisa jebol gitu loh, kayak nggak ngerti lah ya. Iya gitu sih Bang. Tapi masa itu yang ini pertanyaan terakhir. Mereka datang itu pakai tanda bermodal tangan kosong. Betul Bang. Atau gimana? Tangan kosong Bang. Lah batu-batu itu dari mana? Ya kan di depan, kan kalau ngelihat dari di depan itu kan ya mungkin ada sisa-sisa apa mereka patahin atau apa, tiba-tiba ngelempar aja udah. Gitu. Di lahan kosong itu loh. Oke, terima kasih ceritanya. Siap, Bung Geri. Bang. Terima kasih Tribuners. Demikian tadi penggambaran Bung Geri saat meliput masa yang datang ke rumah Syahroni dari menjebol gerbang, kemudian menjarah rumah utama, merusak rumah kedua di mana ada garasi mobil. Semoga kondisi Jakarta dan Indonesia kondusif kembali setelah amin. Rangkaian berhari-hari demonstrasi besar-besaran di Jakarta maupun di daerah. Terima kasih. Saksikan terus untuk episode berikutnya. Saya Yogi Gustaman, manajer online tribunjakarta.com, pamit undur diri. Terima kasih. Salam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.